Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Agus Suparman dari SMA Negeri 1 Meja Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang neraca saldo, di mana dari neraca saldo ini kita lihat dulu tahapan pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Dari siklus akuntansi perusahaan jasa di sini mulai dari pertama awal adalah sebuah transaksi. Dari transaksi ini nanti akan melahirkan bukti transaksi. Kemudian dari bukti transaksi maka akan diambil bukti transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal umum. Dari jurnal umum ini nanti angka-angka di jurnal umum akan masuk ke dalam buku besar. Setelah dari buku besar maka akan masuk ke neraca saldo. Disinilah kita akan terangkan tentang bagaimana cara membuat neraca saldo. Setelah neraca saldo, siklus akuntansi ini akan berlanjut kepada ayat jurnal penyesuaian. Dari ayat jurnal penyesuaian untuk dimasukkan disesuaikan yang masuk akan ke kertas kerja atau worksheet. Di mana worksheet ini baru kita akan melakukan setelah menyelesaikan worksheet baru akan kita menyelesaikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, serta laporan arus kas. Dari siklus akuntansi ini, maka sub materi yang akan kita bahas adalah tentang neraca saldo. Dari definisi neraca saldo ini, maka dari daftar yang memuat saldo-saldo ada akun-akun yang terdapat dalam buku besar, maka di sini akan diambil dari mana? Dari buku besar diambil saldo-saldo akhir yang akan dibawa menuju ke neraca saldo. Maka dikatakan neraca saldo dari saldo-saldo buku besar. Yang kita susun dari buku besar itu dari awalnya adalah jurnal. Untuk menguji ketelitian pencatatan dalam jurnal, maka dibuatlah akun buku besar. Tahapannya, tujuan menyusun neraca saldo ini yaitu menguji ketelitian serta mencatat dalam jurnal dan akun buku besar. Setelah dari akun buku besar, maka untuk menghindari kekeliruan yang memungkinkan terjadi dalam proses pencatatan. Nanti dalam proses pencatatan dicatat dari mana? Dari hasil transaksi menuju jurnal. Karena dari hasil transaksi menuju jurnal ini akan terjadi proses pencatatan. Dari pencatatan inilah akan mempermudah pengikhtisaran atau catatan transaksi untuk menyusun laporan keuangan. Setelah menyusun laporan keuangan, kita lihat bagaimana bentuk neraca saldo. Ada contoh di sini perusahaan servis sepeda motor ACC. Neraca saldo per 31 Januari 2002. Kita lihat di sini. Proses pengisian posting dari buku besar ke neraca saldo. Dari buku besar kita akan lihat berapa yang ada saldo-saldonya itu. Yang pertama adalah kas dengan kode 111. Di mana dari tanggal 1 Desember tahun 2001 saldonya dari 1 juta rupiah. Kemudian ditambah tanggal 3 ini mendapatkan 200.000 sehingga terjadi perubahan jumlah kas. Tadinya 1 juta menjadi 1.200.000 sehingga tanggal 6 ada transaksi lagi, hasil transaksi lagi, kemudian terjadilah kas berkurang terdapat di kredit sebesar 75.000. Maka jumlah 75.000 ini akan ketemu dengan saldo di debit. Saldo di debitnya 1.200.000 ketemu 75.000, sisanya tinggal 1.125.000. Itu untuk kas. Dari saldo inilah yang 1.125.000 ini akan dibawa menuju neraca saldo.
Kemudian piutang. Piutang 112. Saldo awal dari piutang sebesar 150.000. Kemudian ada penambahan tanggal 3, ini sebesar 200.000, maka saldo akhirnya sebesar 350.000 piutang. Kemudian utang usaha. Dari tanggal 5 Desember ini ada uangnya sebesar 150.000 di debit. Kemudian tanggal 1 Desember ini saldo awal sebesar 500.000. 500.000 ketemu nanti dengan di debit 150.000. Kredit ketemu di debit dikurangi, maka sisanya masih 350.000, ini ada di sebelah kredit. Nanti yang 350.000 ini saldo utang usaha nanti akan dibawa ke neraca saldo. Modal. Tanggal 1 Desember modal sebesar 1.500.000. Tidak ada transaksi lagi, maka tanggal 31 Desember ini saldonya sebesar 1.500.000. Jadi modal yang ada di neraca saldo nanti akan ada 1.500.000. Kemudian pendapatan dengan kode 411 tanggal 1 Desember ini saldonya 700. Karena tidak ada pendapatan lain, maka tanggal 31 Desember ini 700 di kredit. Beban 511. Pada tanggal 1 Desember saldo beban sebesar 350.000 ditambah dengan tanggal 5 Desember ini ada transaksi beban gaji sebesar 405.000. Sementara kita lihat saldo akhir di beban gaji sebesar 775.000. Setelah kita menyimak dari buku besar perusahaan jasa ini, maka kita akan menuju ke neraca saldo. Dari saldo-saldo yang ada ini terdapat dari mana? Misalkan akun 111 seperti yang tadi adalah saldo buku besar, saldonya sebesar 1.125.000, itu dari buku besar saldo akhir buku besar di debit kas. Kemudian 112 ini piutang, saldo akhirnya di buku besar ini di debit sebesar 350.000. Masukkan ke dalam saldo akhir pada buku besar, dimasukkan ke neraca saldo. Kemudian 211 ini utang usaha. Utang usaha terdapat di sebelah kredit. Dari hasil buku besar memang terakhir saldonya sebesar 350.000 sebelah kredit. Kemudian 311 ini modal. Modal berada di sebelah kredit sebesar 1.500.000 dan pendapatan ini sebelah kredit sebesar 700.000 rupiah. Terakhir adalah beban gaji. Beban gaji sebesar 775.000 rupiah. Kemudian di mana neraca saldo ini antara jumlah debit dan kredit dan harus sama. Di debit sebesar 2.265.000, hasil dari mana penjumlahan 1.125.000, kas ditambah dengan piutang 350.000 dan ditambah dengan beban gaji 775.000 sebesar 2.265.000. Tapi kalau memang kita lihat di kredit dari mana? Utang usaha 350.000 ditambah dengan modal 1.500.000 ditambah dengan 700.000, yaitu pendapatan jumlahnya sama berapa? 2.265.000.